mungkin kalau Sobat Inspirasi pernah lihat video terakhir yang kita posting itu tentang event highlight. Jadi kita Warung Inspirasi bekerja sama dengan Phonegrapher untuk mengadakan workshop pelatihan bagaimana memfoto produk dengan menggunakan smartphone. Di sebelah saya ada mentornya. Monggo Mas, diperkenalkan Mas. Oke, selamat malam. Nama saya Putu. Saya pakai Putu aja gitu Mas. Putu aja ya. Nggak ada belakang-belakangnya. Nggak usah lah ya, yang pakai Putu aja. Soalnya kebiasaan teman-teman lainnya panggilnya ya Putu. Panggilnya Putu aja. Iya. Oke. Nah, acara kemarin gimana Mas? Menurut Mas yang waktu sama kompak itu? Nah, kemarin itu yang saya sama kompak GoFood ya. Iya. Ya, komunitas GoFood itu alhamdulillah antusiasnya bagus. Bagus ya. Bagus. Jadi memberikan masukan kepada pemilik usaha yang punya GoFood itu untuk memotret produk mereka agar lebih menarik. Lebih menarik Iya. ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran nih, apa sih Phonegraphy itu apa? Oke, Phonegraphy sebetulnya basicnya adalah handphone ya. Jadi kemana-mana kita tuh pasti bawanya handphone. Sudah aneh ya, bagaikan ini kalau dibilang Belahan jiwa. istri ya istri pertama ya ini, kalau pacar ya pacar pertama ini. Oke. Jadi karena saya pakai Phonegraphy, itu karena handphone itu hal yang paling sangat dipakai sekarang. Oke, dibanding sekarang ya kalau orang fotografer ya. Iya. Dulu saya backgroundnya fotografer, pakai DSLR, saya sendiri itu 9 tahun, hampir 10 tahun lah belajar fotonya. Belajar fotonya ya? Iya, itu bayangkan DSLR belajar segitu tuh. Jadi motivasi saya memberikan masukan pada pemilik usaha, entah mau yang GoFood, UKM, pakai handphone aja bisa. Bisa ya? Iya, nggak perlu pakai DSLR mirrorless yang mahal jutaan. Ya, Belum belajarnya. Iya, belum belajarnya. Ya sebenarnya smartphone pun juga jutaan sih. Iya. Dan memang smartphone zaman now Iya. itu kameranya bagus-bagus. Iya. Hasilnya. Kameranya Benar. luar biasa. Istilahnya kalau orang-orang bilang itu kamera jahat. Bener, yang bisa bikin orang ganteng tuh. Ya, di foto terlihat ganteng. Iya, aslinya ya. Ketemu aslinya enggak. Iya, biasa. Oke. Nah, apa sih Mas yang mendasari kok akhirnya saya ingin membantu UMKM untuk ayo kita belajar foto dengan HP. Nah, jadi istilahnya kalau teman inspirasi yang lihat highlightnya kemarin tuh kan bilang kita mungkin tidak perlu mengandalkan fotografer, jasa fotografer. Nah, itu bagaimana? Ini ya, ini rada rancu ya katanya. Ini Klarifikasi nih, Mas. Iya, ini mematikan yang tukang foto ini ya. Jadi sebetulnya kalau untuk foto yang bisa untuk dijual sekarang itu eranya tuh fotonya cepat, upload cepat, jualan gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan sesuatu yang oh ya nanti selesainya nanti kapan jualannya kalau gitu ya, cuannya kapan ini iya nggak cuan nanti. Nah, pakai handphone aja itu udah cukup. Makanya saya ingin membantu orang-orang yang bekerja di UMKM gitu, yang hanya bermodalkan handphone. Itu aja sudah bisa bisa foto produk yang bagus, nggak kalah sama fotografer, kalah. Oke. Tapi apakah ya sekarang kan memang kita dipermudah ya dengan menggunakan smartphone ya. Apakah tetap istilahnya harus kita sebagai orang awam apakah harus belajar teknik foto? Nah, kalau teknik foto itu pasti
Oh pasti ya? Pasti ya. Itu kunci. Oke. Cuman kita bicarakan adalah device-nya. Gadgetnya ya? Gadgetnya. Jadi dengan handphone aja kita bisa mau foto, video, apapun, terima transferan, ya terima orderan ya pakai ini. DSLR ya nggak bisa terima orderan. Ya, jadi lebih mudah. Teknik itu pasti, itu hal yang kuncinya. Gitu. Jadi istilahnya katakan saya mau foto jepret, tapi tetap istilahnya paling tidak harus belajar sedikit-sedikit ya teknik fotografi yang dari istilahnya yang kita belajar kalau kita pakai DSLR gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau DSLR mungkin belajarnya puluhan tahun ya. Saya sendiri hampir 10 tahun ya belajar A B C D E ya. Kalau smartphone ya hanya begini selesai. Foto, upload. Itu aja. Praktis, cepat. Ya. Oke. Nah, dari Mas Putu ini apa punya tim atau fotografi ini cuman Mas Putu aja atau gimana nih? Apakah ada kayak timnya atau gimana? Nah, ini sebetulnya saya tuh masih single, maksudnya ininya ya sendiri, putih-pun karyanya sendiri. Jadi memang saya belajarnya basicnya dari fotografer, terus ikut teman juga waktu itu fotografer juga, temannya juga. Ini era-era gini tuh pakai handphone. Saya juga lihat kebetulan saya tuh orangnya pecinta gadget handphone. Jadi saya sedikit banyak itu update, bahkan Pixel ya, sekarang yang mereknya si itu, yang seri yang serinya itu 100 megapiksel. Nah bayangkan, ya. Saya dulu aja kalau pegang handphone yang masih tulilit tuh aja, nggak mau sudah happy gitu loh ya. Apalagi sekarang sampai kameranya sampai 100 megapiksel. Bayangkan. Kamera itu kalau kamera DSLR 100 megapiksel harganya nggak tahu lagi saya. 100 megapiksel. Nggak tahu lagi saya. Itu yang seri S7 itu yang 3 lah. Itu sudah setengah 50 sekian ya. Iya. 50-an. Bodinya tok. Iya. Sedangkan di HP mungkin kita ya katakan HP zaman sekarang kan mungkin yang katakan HP mid range ya. Iya, mid range. Yang di antara 3 sampai 5 juta mungkin sudah bagus hasilnya ya. Nah, saran saya kalau mau pilih handphone, gimana nih? Saran saya pilihlah. Saya nggak untuk membandingkan merek ya. Saya untuk harganya. Jadi saran saya untuk handphone yang dipakai untuk fotografi, pilihlah harganya 2 sampai 3. Oh, 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta itu sudah cukup. Oh, sudah cukup ya? Cukup ya. Di atas itu ya oke, lebih baik lagi. Cuman di sisi pandemi sekarang ya nggak mungkin lah ya. Kita harus. Tapi kan 2-3 juta itu sudah gini. Sudah bagus ya hasilnya ya. Nah, apakah dari orang awam kepingin belajar gitu, kira-kira nih Mas, butuh waktu berapa lama untuk saya paham semua basic fotografi? Untuk teknik itu, kalau saya ngikutin workshop ya, paling ya 2 jam cukup. 2 jam cukup ya? 2 jam cukup. Kuncinya adalah praktis. Praktek. Ya. Nah, berarti sering dicoba ya? Ya, jadi agak Inggris sedikit ya. Oke. Tapi memang benar sih. Jadi pernah nih saya difotokan sama temen sih. Jadi kebetulan saya bawa kamera, dia juga bawa kameranya dia sendiri. Saya kehabisan ide. Piye yo Mas? Aku kok nyantol. Jawabannya dia cuma satu. Fotonya sing akeh. Di foto yang banyak, maksudnya dalam artian dicoba dari berbagai macam sisi, berbagai macam angle. Benar. Mau teknik lighting, pencahayaan seperti apa, komposisi seperti, jadi tidak ada batasannya. Memang. Itu. Tapi itu kan saya kondisinya pakai HP Mas. Pakai kamera. Kalau di HP apakah sama juga? Berarti harus coba gitu. Kalau pakai handphone, ini hal yang paling mudah. Jadi kalau kalian mau foto, saya kasih tipsnya. Nah, tips yang pertama, hal yang paling mudah adalah cari contohnya. Contoh ya dulu ya. Nyontoh itu paling mudah.
Nyontek. Ya, nyontek ya. Ya. Susah mas nyontek mas. Ketahuan sama gurunya nanti dikasih nilai 0. Oke. Sekarang daring nggak mungkin? Nah, sekarang daring ya. Oke, berarti kita ambil dulu kira-kira kita mau foto apa gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kita planning dulu nih, perencanaan Iya, dulu pasti. nih. Kita mau foto apa, kemudian kita ya berarti kita sudah tetapkan dulu tujuannya ya. Iya. Kita foto apa nih? Nah, kita foto produk A misalnya. Mau dibikin seperti apa gitu ya. Iya. Terus kemudian nanti katakan bingung nih, aduh aku bingung hiasan-hiasannya. Berarti itu lihat dari contoh-contoh yang sudah Lihat di dari internet contoh. gitu ya? Ya. Oke. Itu paling mudah. Nyontok itu paling mudah. Udah. Tapi repot nyiapinnya. Ya. Itu gimana sih mas? Maksudnya karena gini, karena jujur saya sendiri sebagai bisa foto pun untuk menyiapkan propertinya foto itu ada yang agak bingung saya. Nah, Itu gimana? Mungkin dari Mas Putu ada ide, ada tips mungkin? selain kita nyontoh, jadi kalau misalnya kayak saya foto produk sesuatu, saya cari contohnya dulu. Oke. Begitu saya temukan, oke, contohnya ini. Nah, kita harus tidak harus memakai contoh yang sama. Oke. Katakan saya misalnya saya mau foto bakso. Oke. Kalau saya contoh tuh banyak ya, kita bisa cari di Google, di Instagram, di mungkin Pinterest atau lainnya. Kita ketik aja bakso. Keluar pasti fotonya semua. Nah, kita persempit lagi, bakso fotografi. Wow, baru keluar. Foto bagus. Nah, kita nggak harus selalu, wah kalau yang pakai gini tuh ribet mas. Ada properti ini, A, B, C, D, E, F, G, A. Cari yang simpel aja. Oh gitu. Cari yang simpel. Mulai dari yang simpel dulu ya. Pasti. Itu kalau saya sendiri kalau mau foto pasti simpel dulu. Ya, itu yang paling mudah. Oh gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah ya, kita kan sudah kita sudah mau foto nih. Kita mau foto bakso. Oke. Kita contek dulu nih. Orang-orang tuh kalau bikin foto itu seperti apa sih? Ya kan? Nah. Gini. Kadang tuh yang orang masih belum paham itu mungkin agak sedikit kilas balik sama yang sebelumnya, itu adalah belajar teknik komposisinya mas. Ngatur-ngaturnya desain apa supaya bagus gitu. Nah, kuncinya satu, ikut workshop saya. Wah, siap. Ini boleh. Cuman itu aja gini ya. Ini harus dicatat ini. Ini kira-kira Mas Putu mau ada rencana workshop kapan ini? Ada lagi nanti ya? Sebelum tahun baru inilah. Sebelum tahun baru. Ya. Oke. Jadi saya kasih orang-orang UKM itu biar punya stok foto banyak. Tahun baru ganti. Sudah siap ya. Sudah siap. Jadi sudah istilahnya tinggal rolling dari hasil koleksi foto ya. Iya, itu. Oke. Nah, idealnya nih. Kita ini harus, katakan ya ini kita ngomong skala UMKM ya. Misalnya kita punya 5 macam varian produk. Oke. Idealnya kita harus punya berapa macam stok foto sih? Jumlahnya berapa gitu? Kalau kita punya 5, minimal 2 kali lipat. 2 kali lipatnya pasti minimal ya. Minimalnya. Kalau bisa ya sebanyak mungkin. Tapi kadang kan di HP-nya nggak cukup. Konter handphone masih banyak. Berarti terima tukar tambah. Berarti katakan kita punya 5 varian, berarti minimal punya 2 foto ya, berarti. Minimal. Ya? Minimal 2 minimal foto. Itu. Oke. Jadi nanti dipakai minggu pertama masih yang bisa. Foto A, ya. foto B gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan, Mas. Tadi ya yang apa namanya? Yang saya masih penasaran kadang soalnya gini, kadang kita ngerasa foto bikin 1 aja susah. Gimana suruh bikin 2, bikin 3, bikin 5 itu gimana? Betul. Saya sendiri merasakan hanya untuk memotret lele untuk hidangan lele itu saya butuh 2 jam. Natanya tok itu cuma natanya 2 jam. Belum foto ya, belum foto. Habis ditata, kita foto, itu masih dirubah lagi. Itu hanya satu menu aja. Satu menu ya? Iya. Bayangkan kalau tadi saya tanya 5 varian. Nah, tipsnya ya tadi itu nyontek. Contek ya? Contek sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, oke. Kalau gitu
Ini kita supaya mempersingkat aja ya. Oke. Mungkin apa? Ada beberapa hal yang harus diingat sama sobat inspirasi untuk dalam kita memotret sebuah produk. Oke. Pertama ya kita harus tentukan, kita harus tahu ya produk kita itu apa. Jadi kalau kita mau memotret tapi kita nggak tahu produknya ya kan lucu gitu. Iya. Yang pertama kita harus tahu produknya apa. Produk yang kita jual gitu Iya. ya. Lebihnya apa, yang mau kita tonjolkan apa. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Kedua, cari contohnya. Cari contohnya. Oke. Pasti cari contohnya. Yang ketiga, nah, kalau fotografi, namanya fotografi itu kalau gampangannya ya, ngelukis nggak cahaya. Melukis pakai cahaya ya. Ya, kalau nggak ada cahaya, nggak kelihatan. nggak bisa mau melukis. Nah, atau nggak kelihatan apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa. Ya. Ya. Oke, Jadi kita harus tahu cahaya dulu. Cahaya, belajar cahaya ya. Iya, belajarnya ya ikut poso saya. Ikut workshop. Nah, kemudian kita harus mengerti teknik foto. Oke. Bukan yang ribet, cukup yang simpel aja. Saya mengajarkan yang ikut workshop simpel, Tapi nggak perlu yang aplikatif ribet-ribet. Iya. Aplikatif ya. Iya. Yang kemudian yang terakhir harus praktek. Sering praktek ya. Iya. Kalau nggak praktek ya 2 jam Susah, selesai, hilang, lupa lagi. Iya. Itu. Iya. Itu tips yang harus istiqomahkan lah buat orang-orang, dikhatamkan gitu. Buat para pemilik UKM yang ingin menciptakan foto hanya menggunakan handphone. Nah, omong-omong soal khatam nih. Nah, bener nggak sih kalau ada orang bilang itu kalau fotografi itu masalah memori atau memori apa ya? Sebuah ingatan yang kita tidak sadar karena diulang terus kita jadi hafal secara tidak sadar. Apa benar? Nah, kalau saya mengalami sendiri ya, jadi saya mengalami diri karena saya sering memotret produk sendiri. Jadi misalnya saya dikasih produk ini, oke, saya foto, kemudian minggu besok saya dikasih produk beda lagi. Nah, karena kebiasaan itu sudah terbangun di sininya. Oke. Oh, tinggal nata seperti ini selesai. Setelah seperti ini selesai. Hanya simpel sebetulnya, tinggal merubah. Beda ya. Kita foto sekarang ke kanan, terus kita rubah foto ke kiri, itu sudah beda. Itu sudah beda. Berbeda. Iya, sudah beda. Jadi nggak perlu yang sampai gimana ya, pusing kan. Simpel aja, sudah beda. Oke. Informasi lebih lanjut, ya ikuti workshopnya Mas Putu. Pilih mana? Foto kuliner atau foto fashion? Foto kuliner. Kenapa? Mari difoto di pangan. Simple. Masuk. Pilih mana? Foto indoor atau outdoor? Indoor. Nah, kenapa indoor? Nah, kalau outdoor cuacanya nggak menentu, Mas. Itu. Jika kalau memang anggap cuacanya bagus. Sebagus-bagus outdoor, indoor lebih enak. Berarti ketahuan belum datang workshop ini. ini. Dijelaskan itu nanti. Indoor. Kenapa kok harus indoor? Iya. Ya itu, belajar. Apalagi terakhir? Nah, terakhir nih. Terakhir ya? Oke, rapid. Emang terakhir ya, terlupa. Oh. Ini mana? Profesi fotografi atau chef? Apa? Profesi fotografi? Fotografi Hah? atau jadi chef? chef? Jadi chef. Ya, fotografi lah. Fotografi. Kalau fotografi itu bisa kemana-mana, nyicip makanan apa aja, nggak perlu bikin. Sudah tahu saya modusnya. Makanya badannya langsung gitu. Nah, kalau ini bukan di luar rapid test ya? Di luar rapid test. Oke. Cuma satu aja. Kalau dikasih kesempatan, Anda ada rezeki yang melimpah. Selain usaha fotografi, usaha apa yang ingin Anda buka?
Saya mau buka galeri. Galeri. Galeri untuk yang foto atau galeri apa ini? Galeri foto. Galeri foto ya? Ya, karena itu impian saya dari dulu. Saya ingin buka galeri, menampilkan hasil foto-foto saya, mungkin teman-teman saya. Tuh. Jadi saya ingin tampilkan, ya ini best, ini best, ini best. Gitu. Ya. Udah ada? Oh, langsung takut ya. Oke. Sudah. Tutup dulu. Oh, tutup. Iya. Tutup. Oh iya. Toko kari ya. Oke, sobat inspirasi sekalian. Ya, tadi mungkin sedikit pertanyaan yang penasaran dari Cak Rifki. Nah, oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Putu sudah mampir ke Warung Inspirasi, sudah mengisi juga acara kolaborasi kita. Nah, kita tutup sesi kali ini. Cak Rifki, Andreas, Putu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi. Kamera ready, action. Tapi aku masih ngomong, kan tadi Mario kan salam, aku mau ngomong salam, salam. Anak cacae. Kalau kata ya.